Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimin illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwanu fid din asyhadakumullah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, seorang ulama terkenal ya, masyhur yang wafat pada tahun 2000. Beliau pernah mengatakan bahwa ilmu yang paling mulia itu adalah ilmu tauhid, ilmu tentang akidah ya. Dan dari semua pembahasan akidah itu, ilmu yang paling agungnya, paling mulianya adalah yaitu ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala ya. Maka kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam buku beliau yaitu Al-Ushul Ats-Tsalatsah, beliau pernah mengatakan bahwa 3 ilmu yang wajib kita pelajari, fahami sebelum ilmu-ilmu yang lain itu adalah pertama ilmu mengenal Allah ya, atau ma'rifatullah. Yang kedua ilmu tentang mengenal nabinya Muhammad SAW, ma'rifatun nabiyhi. Yang ketiga adalah ilmu mengenal tentang agama Islam yang kita pegang ini, yaitu ma'rifatu dinul Islam bil adillah, ilmu mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Nah, ikhwani fillah sadakumullah, perkenalkan kalau di sini kami sedikit membahas tentang ma'rifatullah ya, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-A'raf ayat 172, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin." Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi atau tulang belakang anak Adam ini keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap ruh mereka seraya berfirman, "Bukankah aku ini adalah Tuhanmu?" Mereka semua menjawab, "Betul, Engkau adalah Tuhan kami. Kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap hal ini." Ya. Jadi hakikatnya dulu itu Allah Subhanahu wa taala itu sudah mengambil perjanjian dari semua ya manusia, anak cucu Adam alaihissalam ini ya, untuk mau mengakui bahwa Allah adalah Tuhan kita. Cuman kita mungkin sudah nggak ingat ya. Jadi fitrah kita itu aslinya adalah mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita, ya kan? Di dalam hadis Bukhari juga Nabi bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Setiap yang lahir itu hakikatnya lahir dalam keadaan fitrah. Dalam keadaan fitrah itu maksudnya dalam keadaan mentauhidkan Allah, nah, yaitu Islam. Jadi bukan suci fitrah di sini ya. Kenapa kita artikan mentauhidkan Allah atau Islam? Karena nanti kalimat selanjutnya itu menunjukkan tentang agama. Fa abawahu yuhawwidanihi. Kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi. Ya. Au yunasiranihi, atau menjadikan dia Nasrani. Au yumajjisanihi, atau menjadikan dia Majusi, penyembah api. Ya. Ini aslinya semua bayi itu lahirnya sudah mengesahkan Allah. Tapi karena orang tuanya lah ya yang mungkin punya agama yang berbeda ya kan. Kalau Nasrani anaknya dibimbing Nasrani, Yahudi jadi Yahudi, Majusi jadi Majusi, Hindu jadi Hindu, Buddha jadi Buddha, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, maka alangkah besar nikmat Allah Subhanahu wa taala ya ikhwan sekalian. Kalau kita itu lahir dari keluarga yang muslim, bapak ibu yang muslim, ya kan. Keluarga besar kita muslim, tetangga kita muslim. Kita hidup di negara yang mayoritas muslim.
Ya, dan alangkah kasihannya orang-orang yang lahir dari orang tua yang bukan muslim ya. Keluarga besarnya bukan muslim, apalagi tinggal di negeri yang bukan kaum muslimin. Itu pasti begitu berat, panjang perjuangan mereka untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, kan. Nah, kita yang sudah dari zaman bayinya muslim ini, masalahnya itu apa? Paham nggak sebenarnya dengan Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Paham nggak dengan nabi kita, paham nggak dengan agama kita Islam, ya. Kebanyakan kan ternyata tidak begitu memahami dengan baik, ya, karena kita sering meremehkan ilmu agama ini, ya. Maka ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya, kalimat kuncinya itu adalah ketika kita bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Ini kuncinya, ya. Jadi kalau orang berada di luar Islam, lahir dari orang tua yang bukan Islam, bapaknya Kristen misalnya, ibunya Kristen, ya sudah, berarti dia bukan Islam, kan? Kalau dia ingin diakui sebagai seorang muslim, dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya kan? Tapi kalau dua orang tuanya muslim, ya sudah, otomatis dia menjadi seorang muslim, tidak perlu lagi mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya. Karena ada sebagian kelompok itu yang punya keyakinan kalau belum baca syahadat di depan ustadz mereka, di depan apa istilahnya, pembimbing mereka, nah itu masih belum diakui keislamannya, ya. Hati-hati Pak, ini ciri-ciri kelompok sesat itu gitu. Kita sudah lahir muslim, dibilang kamu belum Islam, buktinya kamu belum mengucapkan syahadat di depan seorang tokoh agama kan, ustadz kan. Nah, dulu kan para sahabat Nabi masuk Islamnya di depan Nabi SAW, kata mereka. Anda syahadat di depan siapa? Jawaban mudah Pak, yaitu apa? Lah, tidak semua sahabat Nabi itu mengucapkan syahadat di depan Nabi SAW loh. Ya, sahabat yang mengucapkan syahadat di depan Nabi SAW itu adalah sahabat-sahabat yang lahir dari orang tua yang bukan muslim. Misalnya Abu Bakar, bapaknya bukan muslim, Abu Quhafah, penyembah berhala. Umar bin Khattab, ya kan, radhiyallahu anhu. Dia baca syahadat depan Nabi karena bapaknya Khattab bukan muslim. Tapi anak-anak mereka nanti, nah selanjutnya, misalnya Abu Bakar punya anak Aisyah radhiyallahu anha. Umar punya anak namanya Abdullah bin Umar dan Umar. Itu nggak ada riwayat kita dapatkan anak-anak para sahabat ini yang sudah bapaknya muslim ini kok mengucapkan syahadat di depan Rasulullah SAW. Ya, jadi batallah argumentasi mereka, ya kan. Cukuplah orang tua kita muslim itu menjadi bukti ya keislaman kita ini, ya kan. Nah, kalimat la ilaha illallah tadi, ya, yaitu tidak ada yang berhak disembah selain Allah, ya. Orang kadang mengartikan kan dengan tiada Tuhan selain Allah itu kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Kalau dikatakan tiada Tuhan selain Allah, kata siapa tidak ada Tuhan selain Allah? Buktinya ada orang-orang yang menyembah selain Allah kan. Ada yang menyembah patung, menyembah sapi, menyembah matahari, dan seterusnya. Ya kan? Yang lebih tepat kalimat la ilaha illallah kita artikan dengan tiada yang berhak disembah selain Allah. Ya. Jadi tidak ada yang berhak disembah. Walaupun ada yang disembah gitu loh. Kenapa selain Allah itu tidak berhak disembah? Ya, karena hakikat penyembahan itu adalah yaitu pemasrahan diri kita, hidup kita, ya, kepada yang kita sembah, ya kan? Berarti yang kita sembah ini dia memiliki segala-galanya, ya kan? Tentang urusan kita, bahkan tentang langit dan bumi ini. Nah, kalau kita memasrahkan hidup kita kepada sesuatu yang tidak memiliki apa-apa, apalagi segala-galanya, gimana kita memasrahkan hidup kita, gitu kan? Makanya orang Arab itu punya pepatah yang berbunyi faqidus syai' la yu'tihi. Yang nggak memiliki apa-apa tidak bisa memiliki apa-apa, tidak bisa memberikan apa-apa gitu loh. Yang tidak memiliki apa-apa tidak bisa memberikan apa-apa. Masih ingat kan Pak cerita yang saya bawakan di beberapa pekan yang lalu tentang kelompok tabi'in yang terdampar di sebuah pulau. Ternyata ada orang yang sudah terdampar dahulu,
dan kemudian dia ternyata menyembah patung yang terbuat dari kayu, ya kan. Ketika ditanya para tabi'in, "Ini Tuhan kamu ya?" "Iya." "Bagaimana kamu menyembah dia? Padahal dia itu dibuat oleh dirimu," ya kan. Capek-capek dia buat patung itu, kok malah dia yang menyembah. Harusnya kan patung itu yang nyembah dia, sebagai rasa terima kasih karena sudah disembah. Nah itu, jadi kenapa kita menyembah Allah? Karena Allah lah zat yang memiliki segala-galanya, ya, yang bisa mengabulkan semua permintaan kita. Terlalu banyak ayat yang bertaburan tentang hal ini. Nah, syahadat itu memiliki 2 rukun, ya, pada kalimat la ilaha illallah. Rukun pertama adalah an-nafyu, peniadaan. Ya, peniadaan, yaitu pada kalimat la ilaha, tidak ada yang berhak disembah. Nah, Syekh Shalih Fauzan rahimahullah mengatakan, dari kalimat la ilaha ay yubtilu syirka bi jami'i anwa'ihi. Kalau kita mengucapkan la ilaha, ya sebagai peniadaan tadi, berarti kita akan membatalkan semua syirik bi jami'i anwa'ihi, dengan segala bentuk-bentuknya. Jadi kalau orang yang mengucapkan la ilaha, dia konsekuensinya ya harus menolak semua syirik-syirik itu. Wa yujibul kufra bi kulli ma yu'badu min dunillah. Dia wajib untuk mengkufuri. Mengkufur itu artinya menolak, ya, dengan segala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Ya, jadi kita menolak, ya, meniadakan semua sembahan-sembahan selain Allah. Rukun kedua adalah illallah, yaitu selain Allah. Di sini adalah maknanya adalah isbat, penetapan. Ketika kita menolak semua sesembahan selain Allah, maka kita berani menetapkan bahwa yang kita sembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dan dengan segala konsekuensinya, yaitu apa? Menjalankan perintah dan menjauhi larangan-larangannya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat bagi saya dan ikhwan sekalian. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.